bagaimana menurut kamu penilaian dirimu sendiri atas proses pembelajaran tadi? Silakan. Kalau menurut saya pembelajaran yang berdiferensiasi itu sudah muncul, kemudian KSD-nya juga muncul, budaya positifnya juga sudah muncul. Menurut saya diferensiasinya berdiferensiasi konten. Jadi anak tadi sudah disiapkan materi berupa link video tentang materi yang akan dipelajari, kemudian yang kedua bahan pembelajaran yang akan dibahas oleh mereka, kemudian ada juga poster yang sesuai dengan materi pembelajaran. Itu diferensiasi konten. Kemudian diferensiasi prosesnya sudah muncul, anak berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian mereka mengerjakan apa yang diminta oleh guru berdasarkan kebutuhan mereka. Ada yang menonton, ada yang membaca materi tadi, kemudian ada yang mengamati poster. Kemudian produk, diferensiasi produk itu sudah diminta mereka menuangkan apa yang mereka tonton, mereka baca, kemudian mereka lihat dari poster tadi, dengan menuangkan apa yang mereka pahami dengan menulis atau apa di karton. Kemudian mereka juga sudah mempresentasikan apa yang mereka ketahui, kemudian yang lain itu sudah menanggapi presentasi mereka dengan bertanya, ada yang mengamati itu. Kemudian yang KSE-nya itu sudah muncul yang fokus belajar, yang memberikan mereka speaking agar jangan tadi tidak lagi ngantuk, akhirnya dia fokus dengan pembelajaran yang diberikan. Kemudian pada saat mereka berkelompok juga itu sudah ada kolaborasi mereka sama kelompok, bagaimana menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan beban kerja peserta didik. Meskipun tadi produknya mungkin ada yang sudah selesai, yang itu kekurangannya menurut saya. Kemudian budaya positif mungkin tadi di kelas sudah diajarkan bagaimana mengerjakan tugas itu bersama-sama, akan lebih mudah bekerja sama untuk menyelesaikan tugas daripada individu. Setidaknya mereka saling memberikan pendapat satu sama lain. Kemudian budaya positif itu sudah membiasakan mereka untuk memulai aktivitas dengan berdoa, kemudian memperhatikan lingkungan, dengan lingkungan apakah ada isi atau belum. Kemudian memilih waktu, karena tadi mengerjakan tugas ini sesuai dengan waktu, walaupun tadi hanya satu setengah, ya saya hargai yang lainnya untuk menyelesaikan nanti mungkin menyelesaikan yang berikutnya. Itu menurut saya. Kalau kekurangannya mungkin waktu, karena waktu belajar biasa dengan saat sekarang itu bulan puasa, jadi waktu lebih kurang, ya, lebih kurang. Jadi produknya juga belum selesai, belum semua mereka mengerjakan. Kalau kita bicara tentang rentang 1 sampai 10, kira-kira hari ini seorang Yunus berada di mana? Kalau kita ingin menilai, pasti semua orang tidak mengakui menilai tapi yang bagus, tidak ada yang menilai. Kalau menurut Julis ya diferensiasinya sudah muncul ya. Diferensiasinya sudah muncul, KSE-nya sudah muncul, budaya positifnya. Kalau 10 Julis belum bisa berani memberikan karena kalau dengan belum selesai tadi. Kalau 8 Julis berani memberikan nilai 8 karena KSE-nya sudah muncul, kemudian diferensiasinya sudah muncul, budaya positifnya juga sudah muncul. Itu Berarti dinilai 8. menurut saya, tapi tidak tahu kalau ibu menilai saya sebagai
apa rentang belakang atau di bawah saya tidak tahu. Kalau setiap orang menilai dirinya sendiri pasti bagus. Iya, tidak masalah. Ya, ya. Karena kita menilai diri sendiri, siapa lagi yang akan memuji? Siapa lagi yang akan memuji diri sendiri kalau bukan kita? Oke, terima kasih Yulis atas kerja kerasnya hari ini, atas perjuangannya Ya, gitu hari ini. persiapannya begitu panjang, Ya. menyiapkan RPP-nya yang harus diferensiasi, bahkan SE, kemudian memiliki budaya proses. Sebenarnya selama ini sudah muncul, tanya saja pada siswa. Kalau saya ini, kalau masalah sampah pasti setiap belajar pasti sampah masuk dikeluarkan dulu kalau ada dalam laci, buang dulu keluar, kemudian berdoa itu pasti setiap dulu mulai pembelajaran berdoa. Kalau peduli sama peduli, apalagi siswa yang tidak hadir karena hari ini hadir semua. Hadir semua berapa orang tadi? 30 berapa pun kamu 32 ya? 33 hadir semua ya. Hadir semua. Oke. Oke, bolehkah Mami mengutarakan? Boleh, dengan yang namanya kita untuk perbaikan, otomatis kita mendengar apa yang menjadi kekurangan. Ya. Oke, baiklah, Mami Ibu ya, Ibu akan menyampaikan apa yang Ibu lihat hari ini dalam rentang waktu 2 GP ya, dengan segala keterbatasan waktu mengingat kita bulan puasa. Dari hasil pengamatan Ibu, proses pembelajaran telah berjalan sesuai SOP yang dibuat. Tidak ada yang loncat-loncat, alhamdulillah. Langkah demi langkah, laksana sesuai urutan. Ya, Mungkin karena sudah terbiasa dan seperti itu. ya, unsur-unsur budaya positif. Tadi Ibu juga telah melihat pada saat anak-anak berdoa, terus kebersihan, peduli lingkungan ya, kebersihan sampah di kelas, terus kedisiplinan di kelas itu sudah terlihat tadi. Tapi di sini di budaya positif ini kira-kira menurut Yulis apakah masih ada yang bisa dikembangkan? Dari berdoa, kebersihan kelas. Kebetulan tadi ini, kebetulan tadi budaya positif pada saat mereka mengerjakan kuis tadi kan, sudah dikatakan ditutup dulu apa yang sudah kalian presentasikan, apa yang kalian tutup. Berarti itu sudah ada pikiran bahwa kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan jujur. Kejujuran dan masuk. Kira-kira apa lagi? Menurut Yulis adakah budaya positif ini yang masih bisa dikembangkan di awal pembelajaran? Ini kita dalam konteks bukan di bulan puasa gitu, dalam konteks jam yang normal. Kalau mereka dalam kelas sudah saling menghargai, kalau kawannya Budaya positif itu apa saja? banyak yang namanya bernilai positif yang sifatnya positif, menghargai tadi kawan yang menjelaskan, yang lain itu ikut menerima, kemudian walaupun ada yang salah tapi mereka tadi ada sedikit kesalahan karena salah leset ada sebenarnya di depannya, jadi ya mungkin itu ya namanya belajar, tidak di setting hanya di setting hanya posisi duduk saja. Masalah itu ya memang itulah kenyataan di dalam kelas. Menurut Yulis ini budaya positif ini sudah lengkap. Kira-kira tidak ada lagi yang perlu dikembangkan menurut Yulis? Sekarang ya Di awal atau di akhir pembelajaran cukup selain berdoa. Tadi berdoa ya, berdoa, saling peduli dengan siswa yang karena siswanya tadi hadir semua, jadi tidak menanyakan tentang siswa yang lain. Kalau biasanya kalau ada siswa yang tidak hadir, saya selalu berdoa siswa ini baru, kemudian kepada siswa yang lain kenapa dia tidak hadir. Nah, itu sering saya lakukan, tapi karena siswa yang tadi semua hadir, jadi tidak saya hanya mengucapkan bahwa hari ini semuanya hadir. Kemudian terakhir juga tadi semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, minggu depan kita bisa bertemu kembali. Nah, itu juga sebenarnya kepedulian kita tentang pembelajaran berikutnya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa
paling belajar. Tidak aku belajar kimia yang menarik. Tapi belum tahu menarik atau tidak. Tahu. Ya, oke lah. Begitu juga dengan 5 KSE tadi kan, kesadaran diri, keterampilan berorganisasi, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, sepertinya ada satu lagi apa ya? 5 KSE. Kesadaran Manajemen. diri, ya. Kalau manajemen diri di mana? Manajemen diri, kesadaran diri. Kan beda manajemen Ya. dan kesadaran diri. Ada nggak tadi? Ya, mungkin sepertinya tidak Di belakang tidak itu tersurat, tidak tersurat. Sekalipun telah tersirat, barangkali belum tersurat manajemen diri. Kami cuma minta penguatan yang manajemen diri. Karena apa salah Pak? Kesadaran yang lebih muncul di sini kesadaran diri, keterampilan berrelasi, kesadaran sosial. Nah, memang belum muncul yang itu. Hanya saat ini kesadaran diri, keterampilan berrelasi, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebenarnya manajemen diri Manajemen diri itu seperti sudah apa? muncul sih sebenarnya pada saat guru meminta anak berdoa, berarti dia sadar bahwa belajar memulainya dengan berdoa, kan kesadaran diri dia mulai sadar. Kemudian kalau dia diminta untuk peduli dengan lingkungan, berarti dia sudah diajarkan tentang kesadaran diri untuk ini apa peduli dengan lingkungan. Kalau manajemen diri lebih kemana? Titik beratnya. Ke emosinya kan? Manajemen diri. Kalau dalam proses pembelajaran tadi kira-kira di mana? Kalau di kelas tadi kan ada anak yang salah menyebutkan. Kalau gurunya yang mungkin agak emosian, mungkin dia akan langsung marah ya mungkin. Tapi karena kita belajar untuk ya tadi KSE, berarti kan gurunya hanya ayo jangan salah persepsi ya, ini nama orang bukan yang lain. Nah, itu sebenarnya gurunya sudah manajemen diri. Dia tidak marah dengan siswa yang salah menyebutkan. Memang dalam pendengaran kita itu negatif karena SD ditinggalkan. Berarti itu sudah masuk ke manajemen diri. Tidak emosi pada saat siswa salah menyebutkan. Mungkin itu kan ada kalau kita kan negatif. Tapi kalau ke anak seperti apa? Bentuknya manajemen diri di anak bisa dilihat di mana? Saya memakai tadi walaupun dia salah, walaupun salah tidak walaupun tidak marah atau malah ketawa. Iya, seperti itu. Iya. Ya. Ada lagi apa? Sedikit barangkali hal-hal kecil. Tadi Mami Ibu lihat mereka kan memperkenalkan diri Ya. untuk bertanya atau untuk menjawab kan. Ada beberapa yang belum terbiasa mengucapkan salam. Ya. Ya. Bagaimana seorang Yulis untuk memastikan bahwa anak-anak itu sebelum berbicara dibiasakan untuk mengucapkan salam? Biasanya memang anak itu mungkin karena gugup nih ya, karena gugup jadi sangat biasanya kan kalau kita pembelajaran biasa, memang biasanya saya mengajarkan salam dulu, baru sebutkan nama, kemudian nama kelompok, baru bertanya kan. Nah mungkin karena terlalu ya tadi sifatnya anak tadi ya langsung ya itu tidak disetting kan ya. Jadi anak tadi ya langsung saja tidak mengingat hal itu. Jadi sebenarnya tadi kurang mengingatkan kesalahan dan lainnya. Oke, gimana strateginya? Ya kalau dalam pembelajaran berikutnya itu ditekankan untuk diskusi, ucapkan salam, kemudian nama, kemudian mana baru berkata. Nanti ada di Jadi dengan salam. Jadi intinya ada pembuka, ada inti, ada penutup. Itu memang belum. Ya, Terima kasih. Iya. Pembiasaan jadi sebenarnya anak itu sudah. Kebiasaan itu kalau ke ASE kemana itu? Masuk kemana itu kebiasaan itu? Masuk ke kebiasaan, berarti masuk ke kesadaran dirinya. Diri juga ya. Bukan. Ini siswanya ya. Siswanya.
Ya. Tadi nanti berupa apa? Ibu kan belum bisa lihat. Produknya tadi hanya berupa itu nih. Apa saja? Mereka menuangkan apa yang mereka pahami dari video atau poster yang atau perubahan ajar yang mereka tonton dan mereka baca ke dalam kartun tadi saja. Jadi terserah mereka mau buat dalam tabel, sebenarnya itu terserah mereka. Oh, nanti mereka menuangkan di karton itu apa saja? Jadi kalau ini keinginannya tadi itu kesimpulan yang mereka buat itu bisa berupa tabel sebenarnya ya, tabel atau bisa juga berupa peta konsep sebenarnya peta konsep. Tapi kenyataan tadi mereka bikin apa? Mereka kebanyakan bikin kesimpulan biasa dan tabel. Yang di apa? Tapi sebenarnya bisa dalam bentuk apa saja? Sebenarnya kalau kesimpulan ini bisa berupa tabel, bisa peta konsep itu bisa atau tulisan biasa. Oke. Bagaimana seorang yuris agar memasukkan anak-anak itu menghasilkan produk yang berbeda? Ini karena kebiasaan itu produk mental, jadi mereka melihat kawannya, gitu kawannya buatnya seperti itu, jadi yang lain melihat kayak gitu, karena mereka kan belum terbiasa dengan membuat produk yang lain-lain, ini yang jadi masalah. Sekarang berarti apa? Jadi Apa apa yang yang kedepannya apa rencana seorang pada yuris? saat pemberian tugas harus ditekankan bahwa tugasnya. Yuris pernah ngomong dengan anak, tugasnya boleh satu tugas tiga. Nah kebanyakan anak ini hanya satu. Jadi saya bilang boleh pilih aku seperti itu. Jadi walaupun kita walaupun kita sudah memberikan tiga kemungkinan produk yang dibuat, otomatis kadang anak mencari yang lebih mudah. Nah untuk kedepannya nanti harus dibuat bahwa kelompok satu buatnya ini nggak bisa juga otomatis kalau dia tidak boleh mau apa kita tidak boleh menuntut. Kalau kita membuat pilihan tiga tadi karena sudah dicoba, mereka pasti mencari sesuatu hal yang mana menurut mereka mudah. Karena saya tidak ngomong di kelas 10 buatlah ini bisa kritik, kemudian bisa makalah, bisa tulisan biasa atau kalangan biasa. Mereka apa? Ambil cara biasa. Karena yang paling mudah mereka mencari solusinya tuh. Coba sekarang pikirkan, kira-kira gimana sih agar mereka itu lebih kreatif? Menunjukkan rasa mereka bahwa tugas yang mereka diberikan oleh guru tadi berbeda, itu aja. Jadi intinya menumbuhkan dulu rasa bahwa mereka itu berbeda satu dengan yang lain. Karena mereka tuh menganggap tugas membuat apa ya? Oh ya sudah, buat itu juga. Nah seperti itu karena pemikiran mereka selama ini tugas itu sama. Jadi untuk mengubah itu butuh waktu, butuh proses yang lebih kelanjutan. Jadi intinya membuat mereka sadar bahwa tugas yang diberikan itu bisa berbeda dengan Kan akan kita tulis ya PL tadi. Apa ya? Pemberian. Pemberian motivasi ya, lebih kepada motivasi apa? Memberikan motivasi agar mereka bersemangat untuk apa? Membuat sesuatu yang berbeda. Ya boleh. Ya, agar mereka apa? Mampu membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Karena selama ini kan kita selalu Karena berbeda lebih menarik. Tapi ya itu tadi harus benar-benar tengok tadi. Oke, aktivitas sekarang. pakai pensil itu aja. Nah, jadi Mas Nami kan bagaimana apa seorang Yulistiawati yang telah piawan menumbuhkan atau memberikan motivasi yang apa ada strategi atau semacamnya agar anak-anak tadi tidak cuma apa meniru teman. Ya. Bukan cuma hanya bisa meniru, mereka harus bisa mencoba untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih menarik. Jika perlu berlomba untuk saling apa lebih menarik satu sama lain. Iya. Oke.
tadi yang pertama tadi kan Kebiasaan, tadi ya. ya, diingatkan Kebiasaan. catatlah. Oke, disitulah hal-hal kecil, tapi sebenarnya kan lebih baik kita dikembangkan. Dukungan buat kamu, dari mana, dari dukungan buat kamu untuk realisasinya, berarti dukungan sama iya. Len. Sampai di sini masih adakah yang kira-kira ingin didiskusikan dengan Ibu seputar observasi kita pada hari ini? Boleh bertanya? Kalau bisa jawab, akan dijawab. Menurut Ibu, apakah pembelajaran yang telah saya berikan tadi menyenangkan atau membosankan gitu? Oke. Sebenarnya pengamatan Ibu sangat menarik sih, tetapi akan lebih baik lagi jika lebih banyak umur lagi. Gurunya jangan pelit senyum gitu. Karena apa, mata pelajaran yang kami sajikan itu adalah mata pelajaran yang cukup menakutkan kan, cukup menakutkan, cukup menyeramkan bagi anak-anak. Tapi jadi jika seorang gurunya lebih humble gitu, senyum, lebih banyak apa humor gitu ya. Nah, tadi sudah Ibu sudah melihat ada itu, tetapi akan lebih menyenangkan lagi, ya, lebih maksimal lagi. Ya, jangan terlalu menjaga image. Sepertinya seorang guru IPA di SMA itu terlalu banyak menjaga image. Makanya Siswanya banyak yang tidak paham. Ya, siswanya lebih apa? Agak gimana gitu. Agak ya, jadi akan kembali lagi ke KHD, ke KHD ya. Tapi sebenarnya itu di dalam kelas dengan di luar agak berbeda sebenarnya. Iya. Kalau dengan di kelas mungkin karena kondisinya normal, jadi ya memang kalau dikatakan kurang humor ya, tapi ya tadi kalau lu humor terus saya ujung-ujungnya capek. Ya. Tapi adalah ya, kita sebagai seorang guru kan tadi apa, ada manajemen juga. Iya. Dimana kita tergantung gimana kita menempatkan. Iya. Ya. Jadi anak-anak itu merasa hangat gitu, Iya. merasa lebih hangat, lebih
pede gitu, lebih pede untuk menjawab, lebih pede untuk bertanya. Jadi bagaimana seorang yuris menciptakan itu agar anak-anak merasa lebih pede tadi ya, lebih pede untuk bertanya, lebih pede. Jangan saat ditanya ada yang mau tanya. Karena ini tadi menjaga image. Nah, takut kalau dikasih pertanyaan, loh. Ya, nanti disuruh nanya, ini boleh. Seperti hubungan dengan mami. Nah, apakah seorang yuris merasa takut? Tidak. Nah, begitupun selayaknya seorang yuris di dalam kelas. Buatlah anak-anak itu merasa nyaman untuk bertanya. Jangan terlalu menjaga image. Memang kalau ditanya guru IPA, kebanyakan guru IPA memang menjaga image ya. Karena apa? Mungkin karena tadi kalau dia banyak humor, ujung-ujungnya anaknya humor saja, materinya tidak didapat. Gitu. Tapi dia dibandingkan dengan guru yang lain, mungkin Yuli termasuk orang yang tidak terlalu menjaga image karena ada humornya di dalam kelas. Bisa ditanya dengan siswanya, boleh ya. Kalau lagi marah, saya marahnya lebih cenderung keluar kelas sebenarnya. Saya takut kalau saya marah kelepasan ngomong yang menyakitkan siswa. Jadi lebih baik keluar, mencari suasana hati yang lebih tenang. Dan anak pun jangan menemui saya dulu pada saat saya lagi tidak menyenangkan hatinya. Benar. Jadi kalau emosi itu pasti ada setiap guru. Makanya tadi ada yang bisa menjawab. Oke, kalau menurut ibu seperti itu ya, lebih ke jawaban untuk kamu itu tadi, lebih ke bagaimana seorang yuris bisa membuat atau mengkondisikan anak itu agar mereka merasa pede. Ya. Kalau mereka pede untuk bertanya, mereka pede untuk menjawab, insya Allah apapun yang disampaikan dalam proses pembelajaran itu akan. Sebenarnya kalau tidak ada mami, anak itu lebih banyak bertanya sih. Iya. Saya menjadi masalah kali. Karena mereka kalau ada yang melihat dia takut apakah nanti kawan bisa tidak menjawabnya. Kurang Banyak pertimbangan. Sebenarnya mereka tuh kalau lagi belajar lebih dari tadi. Oke, masih ada lagi yang mau didiskusikan? Mungkin itu bagaimana dengan gurunya? Ya tadi sudah. Belum pas. Menurut mami selain guru IPA itu menjaga image, apalagi seperti itu? Tidak. Kalau untuk seorang yuris kali ini tidak ada. Hanya memaksimalkan bagaimana caranya untuk membuat anak lebih merasa nyaman tadi, itu saja. Kalau nyaman kalau belajar tanya orang lain. Sering dia curhat kalau lagi belajar. Karena tadi diburu waktunya hanya 60 menit juga sudah mengambil pelajaran berikutnya kan. Jadi hanya berapa menit setidaknya setiap tahapan ada. Kalau lagi belajar kan mereka mengerjakan tugas, sambil mengerjakan tugas mulai ada yang dekat, ada yang ngobrol, itu saya kalau dalam kelas. Kalau penilaian mami itu semuanya oke. Baik itu step by step di FPP, penguasaan materi. Terima kasih atas penilaiannya. Yang baik ditingkatkan, yang kurang insya Allah akan diperbaiki dalam proses. Karena kita tidak sudah mengalihkan. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang memutuskan yang itu, dicukupkan sampai di sini. Maafkan pula jika ada salah-salah sikap, salah-salah kata.